Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahma dengan nomor PP 210522075 dari kelas 1DD3 Teknik Telekomunikasi. Alasan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya dengan judul Program Menghitung Gaji Karyawan. Alasan saya mengangkat judul ini yaitu karena program ini memiliki banyak manfaat, seperti sebuah perusahaan dapat terhindar dari kesalahan dalam menghitung gaji, dapat menghemat waktu karena pengerjaannya jauh lebih praktis dan juga mudah, dan keamanan data karyawan jauh lebih terjamin. Baiklah, untuk membuat program kali ini saya memiliki beberapa rules, yaitu yang pertama adalah upah karyawan. Upah karyawan golongan A sebesar 10.000 per jam, golongan B sebesar 15.000 per jam, golongan C sebesar 20.000 per jam, dan golongan D sebesar 25.000 per jam. Yang kedua yaitu jika karyawan lebih dari 40 jam bekerja lebih dari 48 jam per minggu, maka akan mendapatkan uang lembur. Dengan perhitungan uang lembur sama dengan jam kerja dikurang 48 dikali 4.000. Namun, jika jam kerja kurang dari 50 jam, maka si karyawan tidak mendapatkan uang lembur. Yang ketiga adalah perhitungan gaji karyawan dengan rumus upah ditambah uang lembur. Berikut adalah flowchart yang saya buat untuk program menghitung gaji karyawan. Flowchart ini adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Flowchart ini juga sangat membantu kita apabila terjadi kesalahan pada saat membangun program. Lanjut, berikut merupakan kode-kode yang saya gunakan di dalam program yang saya buat. Lanjut, ini kode pertama. Pada kode pertama saya menggunakan include iostream. Include iostream ini digunakan untuk menampilkan perintah cin, cout, endl, dan ends. Include iostream ini selalu dibuat apabila kita ingin paling dahulu apabila kita ingin membuat sebuah program. Berikut merupakan contoh penggunaannya. Lanjut, kode yang kedua yaitu string dan char. Data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Fungsi ini akan berguna pada saat dipadukan dengan fungsi logika if, else if, dan else. Sedangkan char merupakan tipe data untuk karakter tunggal, bisa berupa alfabet ataupun angka. Berikut merupakan penggunaan string dan char. Lanjut, yang ketiga adalah switch and cache. Switch cache merupakan materi yang membahas mengenai struktur percabangan. Konsep switch cache yaitu yang pertama adalah masing-masing pernyataan setiap cache dapat diberikan satu atau beberapa perintah sebelum dilakukannya break. Fungsi break adalah untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk cache tersebut. Kemudian nilai cache akan berjalan jika value nilai yang diinput user sesuai dengan cache yang bersangkutan. Untuk default cache, jika nilai value inputan tidak ada yang cocok dengan list cache yang diberikan. Lanjut, berikut merupakan penggunaan switch and cache. Kode yang keempat adalah if. If ini digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi nilai.
Ini merupakan penggunaan if. Selanjutnya, ini merupakan output dari kode program yang telah saya buat tadi. Untuk lebih jelasnya, saya akan beralih ke dev C++-nya. Di sini pada kode program ini, yang pertama saya buat adalah include iostream dan using namespace seperti kode-kode program yang lainnya. Di sini saya membuat nama saya, name, kelas, dan tugas. Lanjut, ini judul dari program saya, dan ini adalah kode dari string name. Char golongan, saya menggunakan char karena di sini saya akan memasukkan huruf A. Kemudian ini merupakan input yang saya masukkan, yaitu nama karyawan, golongan, jumlah jam kerja, dan jumlah minggu tiap bulannya. Dan ini merupakan penggunaan switch case-nya, switch golongan, di mana pada kasus A pada golongan A upah per jamnya 10.000, kasus B upah per jamnya 15.000, kasus C upah per jamnya 20.000, kasus D upah per jamnya 25.000. Untuk mencari total upah tiap minggunya, kita menggunakan rumus jam kerja dikali upah per jam. If jam kerja maka dikurang 48, maka total upah tiap minggu sama dengan total upah tiap minggu ditambah jam kerja dikurang 48 dikali 4.000. Untuk mencari total upah tiap bulan, saya menggunakan dengan cara jumlah minggu tiap bulan dikali total upah tiap minggu. Untuk melihat hasil outputnya, coba kita run. Dan ini adalah output yang keluar dengan menggunakan kode program yang saya buat tadi. Di sini akan disuruh untuk memasukkan nama karyawan. Misalkan nama karyawannya Miftah. Enter golongan A. Enter jumlah jam kerja 48. Enter jumlah minggu tiap bulan 4. Maka akan menghasilkan nilai bahwa Miftah akan menerima upah 480.000 per minggu dan menerima upah tiap bulannya 1.920.000 per bulan. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.